Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kegunaan ilmu energi alam. Dan yang saya akan bahas kali ini ada sesuai dengan pertanyaan dari sahabat kita ya, Bang Heri di Moro, dan sahabat kita yang ada di Lombok kalau tidak salah ya. Dan ada juga sahabat saya yang ada di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ini menanyakan, Ki, bagaimana caranya kita menggunakan ilmu energi alam ini mengatasi orang yang tenggelam di laut ataupun di sungai, sudah lama tenggelam tapi jasanya tidak ditemukan, tidak muncul ke permukaan air. Itu bagaimana cara mengatasi? Oke sahabat semua dimanapun Anda berada. Jadi saya akan jelaskan ya sahabat semuanya dimanapun Anda berada dengan ilmu energi alam. Jadi kalau ada kita mendapati seseorang yang tenggelam di dasar air, yang lama tidak nongol atau muncul di permukaan, itu langkah pertama kita pun harus datang ke lokasi sahabat semuanya ya, ke lokasi di mana jasad itu tenggelam. Jadi kita datang ke lokasi, kemudian kita menggunakan energi yang ada dalam kita, dalam tubuh kita, itu harus dideteksi dulu menggunakan energi yang ada dalam kita. Kenapa kita harus deteksi dulu? Karena ada kalanya orang yang tenggelam di dasar laut itu tenggelam tidak nongol, itu kadang kalanya ada yang dimakan binatang buas seperti buaya, ular, dan sejenisnya. Jadi kalau seperti itu harus dideteksi dulu. Kita bisa naikkan ke permukaan jasad seseorang yang tenggelam di dasar laut apabila jasad itu dicengkram atau dikuasai oleh gaib. Selagi jasad itu dikuasai, dicengkram oleh kekuatan gaib, maka insya Allah kita dapat naikkan, kita dapat munculkan ke permukaan. Tapi kalau jasad itu dimakan oleh buaya ataupun ular, nah itu tidak bisa sahabat semuanya ya. Tidak bisa, karena apalagi ular atau buaya itu kan berpindah-pindah. Jadi mungkin jalan satu-satunya kita tetap harus mencari. Kalaupun tidak dicari, tidak dapat ya, tentu kita pun harus mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan karena jasad tersebut dimakan oleh binatang yang buas. Oke sahabat semuanya, kembali ke permasalahannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui jasadnya itu dicengkram oleh gaib ataupun tidak, itu kita harus deteksi dulu sahabat semuanya ya. Kita deteksi menggunakan energi yang ada dalam badan kita. Pertama kita baca niatnya dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baru baca doanya, ya Allah ya Rabbi, izinkan saya ya Allah menggunakan energi ilahi yang ada dalam tubuhku ya Allah untuk mendeteksi jasad siapa namanya, bin siapa namanya atau binti siapa namanya di dasar laut ini. Kalau memang ada cengkraman gaib, ada campur tangan gaib, maka akan terasa di telapak tangan saya. Perkenankanlah ya Allah. Kemudian kita arahkan telapak tangan di mana lokasi tenggelamnya tersebut. Nah, itu akan terasa. Kalau emang itu dikuasai oleh gaib, itu akan terasa di telapak tangan kita sahabat semuanya. Akan terasa suatu energi, bahkan kadang kita bisa seperti bara api di tangan kita sahabat semuanya, panas karena panasnya. Jadi akan terasa beda energi di telapak tangan kita. Pokoknya deteksi sahabat semuanya. Kita deteksi di mana keberadaannya. Sebelum jumpa tetap kita cek terus. Kita cari di mana tempatnya. Apabila kita sudah mendapati satu titik, pokoknya satu titik itu ada satu energinya, itu akan terasa di sini. Akan terasa di telapak tangan sini, akan terasa. Berarti letaknya pun di situ. Berarti itu ada cengkraman energi gaib yang menguasai atau mencengkram jasad manusia tersebut. Tapi apabila tidak kita rasakan, sudah kita deteksi tidak ada rasa sama sekali, kita coba niatkan sekali lagi, berkali-kali kita deteksi tidak ada bisa merasakan lagi, itu berarti memang jasad tersebut itu tidak ada cengkraman gaib,
Oke, sahabat semuanya ya, apabila kita sudah mendapati, kita deteksi betul-betul ada energinya di situ, memang energi dikuasai oleh gaib di situ, jasadnya di dasar laut atau dasar sungai. Nah, kita kemudian mendekati airnya, kita harus pegang airnya sahabat semuanya ya, kita harus pegang airnya. Tapi sebelum kita megang airnya, kita harus berdoa ya, dengan niat menggunakan energi yang ada dalam badan kita. Karena kita akan transfer energi ke dalam air tersebut. Transfer ke energi ke dalam air ini dengan niat itu untuk melepaskan cengkraman-cengkraman gaib yang menguasai jasad si manusia tadi. Jadi kalau transfer energi itu bisa sebenarnya 10.000 megapower atau lebih dari 10.000 megapower, boleh 15.000 megapower. Tapi sebelumnya kita baca niat doanya, ya Allah ya Robbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang ada dalam tubuh saya ya Allah sebesar 10.000 megapower ya Allah, untuk saya transferkan ke air ini guna untuk melepaskan cengkraman-cengkraman gaib jasad siapa namanya, bin siapa atau binti siapa, agar lepas dan bisa wujud ke permukaan air. Perkenankanlah ya Allah. Nah, kemudian tarik nafas melalui hidung, tahan napasnya, kemudian telapak tangan ini dicelupkan ke air, celupkan ya, sebatas pergelangan tangan ini aja, celupkan ke air. Kemudian kan transfer energinya, keluarkan napas melalui hidung, pelan-pelan. Energi salurkan ke telapak tangan, dan salurkan ke air energinya. Terus pikiran kita fokuskan energi ini langsung tertuju ke titik cengkraman gaib tersebut. Kemudian kita ulangi lagi sampai 3 ataupun sampai 5 kali pentransferan. Tarik napas melalui hidung, tahan, kemudian celupkan telapak tangan ini, kemudian keluarkan napas pelan-pelan melalui hidung, sambil energi disalurkan ke telapak tangan, fokuskan pikiran dengan niat kita untuk melepaskan cengkraman gaib tadi. Dilakukan sebanyak 5-7 kali pentransferan. Apabila sudah kita transferkan, kemudian tuh telapak tangan kita tepukkan ke air 3 kali. Wujud. Karena apa kita bilang wujud? Karena kadang ada jasad itu yang menggaib sahabat semuanya ya, masuk ke alam gaib. Jadi supaya wujud, kita harus bilang wujud. Jadi ketika kita menepuk air, tarik nafas melalui hidung, wujud. Jadi keluarkan melalui hidung sambil bilang wujud. Tarik nafas melalui hidung lagi, tepukkan, wujud. Tarik nafas melalui hidung lagi, tepukkan, wujud. Jadi 3 kali tepukan ke air. Nah, jadi supaya jasad yang cengkram oleh gaib tadi wujud, tidak ada cengkraman gaib lagi dan tidak ada menggaib lagi. Jadi insya Allah akan wujud. Nah, setelah itu baru kita bantu untuk membantu menaikkan ke permukaannya. Ya Allah ya Robbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang dalam tubuhku ya Allah. Boleh secukupnya, boleh, ataupun mau dipakai mau berapa ribu, 10.000 ataupun 5.000 atau 6.000 megapower dalam tubuh saya ya Allah, untuk mengangkat jasad siapa namanya, bin atau binti siapa, agar bisa naik ke permukaan. Perkenankanlah ya Allah. Tarik nafas melalui hidung, tahan napasnya, kemudian telapak tangan seperti ini, ini tidak harus nempel ke air sahabat semuanya ya, boleh berdiri atau boleh duduk, boleh seperti ini. Kemudian ketika kita menahan napas, telapak tangan arahkan seperti ini. Nah, keluarkan napas pelan-pelan melalui hidung, keluarkan napasnya pelan melalui hidung. Sambil ini energinya salurkan di sini, di ujung-ujung jari-jari kita ini, sambil diangkat. Keluarkan napas pelan-pelan melalui hidung, sambil telapak tangan kita diangkat. Itu dilakukan sebanyak 3 atau 5 kali juga. Tarik napas melalui hidung, tahan napasnya, kemudian telapak tangan dua-duanya diarahkan seperti ini, salurkan energi ke ujung-ujung jari kita, dan keluarkan napas pelan-pelan melalui hidung, sambil tangan diangkat. Jadi pikiran kita fokus juga, pikiran kan jangan kemana-mana, pikiran kita tertuju kepada jasad yang ada di dasar laut itu. Angkat. Nah, setelah itu selesai, kita angkat tadi, kemudian kita netralkan. Ya Allah ya Robbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang dalam tubuhku ya Allah, untuk
menetralkan. Nah, ini di sini pemakaiannya pun boleh berapa ribu, tapi di sini tidak boleh banyak sahabat semuanya ya. Kita bisa 5.000, 3.000 sampai 5.000 mega power. Ya Allah ya Robbi, izinkan saya menggunakan energi ilahi yang dalam tubuhku ya Allah sebanyak 3.000 ataupun 5.000 mega power ya Allah untuk menetralisir kegaiban yang ada di air ini. Perkenankanlah ya Allah. Tarik nafas melalui hidung, tahan napasnya, kemudian telapak tangan seperti ini arahnya, tahan napas, kemudian napas keluarkan melalui hidung pelan-pelan, sambil ini diarahkan ke laut atau ke air, telapak tangan ini. Jadi seperti itu, ditransfer sebanyak 3 atau sampai 5 kali pentransferan. Nah setelah itu, sahabat semua boleh tunggu ya, boleh tunggu. Ini biasanya karena saya juga sudah pernah mengerjakan ini, kalau nggak salah sudah pernah 3 kali atau 4 kali ya. Itu ketika kita mengangkat, itu dia akan timbul buih-buih ya, buih-buih nanti akan langsung keluar dari dasar air. Atau ketika kita selesai transfer seperti ini, kita tunggu sebentar, itu nggak lama biasanya dia akan muncul ke permukaan sahabat semuanya, jasad manusia yang tenggelam tadi. Jadi kurang lebih seperti itu caranya kalau kita mendapati orang yang tenggelam di dasar laut atau di sungai yang dalam cengkerangan gaib. Cara menggunakan ilmu alam itu seperti itu sahabat semuanya ya. Jadi kita harus deteksi dulu itu dalam cengkeraman gaib atau bukan. Jadi kalau emang itu dalam cengkeraman gaib, kita boleh gunakan ilmu energi alam ini untuk mengangkatnya, untuk membuang energi-energi negatifnya dan mengangkat jasadnya. Jadi kalau itu bukan cengkeraman energi gaib, jadi kita bisa deteksi melalui telapak tangan kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat semua dimanapun Anda berada. Terkhusus ya yang menanyakan hal ini, Bang Heri yang di Moro, terus abangku yang di Lombok, yang di Sulawesi ya, kalau nggak salah. Jadi tata caranya seperti ini. Dan yang lain juga mungkin ya, yang rumahnya mungkin tepi laut ataupun tepi sungai, bila mendapati hal seperti ini, nanti boleh dicoba, boleh dilakukan ya dengan menggunakan ilmu energi alam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang selalu mengikuti channel Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.